Pernah nggak sih? Kamu nggak sengaja mukul tikus di dapur, dia kabur. Besoknya sepatu kesayangan kamu tiba-tiba hancur. Dikunyah, banyak yang bilang itu adalah aksi balas dendam. Karena si tikus nggak terima, udah kamu sakitin. Tapi, apa iya hewan sekecil itu punya dendam kesumat kayak di film aksi? Di video ini, kita bakal bongkar rahasia di balik otak tikus dan kenapa barang kamu yang jadi sasarannya. Jawabannya bakal bikin kamu sadar kalau selama ini kita mungkin salah sangka sama mereka. Tonton sampai habis ya, karena di akhir ada tips biar barang kamu nggak jadi korban lagi. Bayangkan jika musuh Anda memiliki kemampuan untuk mencium rasa takut Anda dari jarak jauh. Itulah yang sebenarnya terjadi di balik tembok rumah Anda. Selama ini, kita sering menganggap tikus punya sifat seperti manusia antropomorfisme, di mana mereka merusak barang sebagai balasan atas rasa sakit. Namun secara biologis, otak tikus tidak memiliki prefrontal cortex yang cukup berkembang untuk merancang strategi balas dendam jangka panjang. Yang sebenarnya terjadi saat Anda menyakiti satu tikus adalah penyebaran sinyal kimia berupa feromon stres. Aroma ini tertinggal di area tersebut, memberitahu koloni mereka bahwa area itu berbahaya, yang memicu perilaku panik dan destruktif secara massal. Tahukah Anda bahwa jika seekor tikus berhenti menggigit barang-barang di rumah Anda, mereka sebenarnya sedang menandatangani surat kematian mereka sendiri? Alasan utama tikus merusak pakaian, kayu, atau kabel bukan karena mereka ingin menghancurkan harta benda Anda, melainkan karena gigi seri mereka tumbuh 10 hingga 12 cm setiap tahunnya. Jika tidak diasah dengan benda keras, gigi ini bisa tumbuh menembus rahang dan otak mereka. Saat mereka stres setelah diserang oleh Anda, tingkat kecemasan mereka meningkat, dan secara instingtual, mereka akan mengasah gigi lebih agresif pada benda apapun yang ada di dekat tempat. Persembunyiannya termasuk pakaian mahal Anda. Anda mungkin berpikir telah mengusir mereka dengan pukulan, tapi bagi tikus, rumah Anda adalah peta GPS yang sudah tertanam di memori mereka melalui jejak urin. Tikus adalah hewan neofobik yang sangat bergantung pada jalur bau yang sudah mereka buat. Meskipun mereka mengalami trauma di suatu titik, insting untuk mencari makan di jalur yang familiar seringkali lebih kuat daripada rasa takutnya. Inilah mengapa tikus tampak kembali lagi untuk merusak barang di area yang sama. Mereka tidak datang untuk membalas dendam. Mereka hanya mengikuti rute lama yang menurut mereka paling aman untuk mencari makan, meski rute itu baru saja membuat mereka hampir kehilangan nyawa. Kadang-kadang, pelaku sebenarnya di balik mitos balas dendam ini bukanlah si tikus, melainkan cara otak kita memproses sebuah kebetulan. Dalam psikologi, ada istilah confirmation bias. Saat kita tidak menyakiti tikus dan ada barang rusak, kita menganggapnya biasa saja. Namun, begitu kita baru saja memukul tikus dan terjadi kerusakan, otak kita langsung menghubungkan kedua titik tersebut sebagai hubungan sebab akibat atau dendam. Padahal, tikus-tikus tersebut mungkin sudah merusak barang Anda setiap hari. Hanya saja, kali ini Anda memberikan perhatian lebih karena merasa bersalah atau waspada setelah konflik fisik tersebut. Jika memukul mereka justru membuat mereka semakin liar, lalu bagaimana cara menghentikan teror ini tanpa membuat rumah Anda hancur berantakan? Cara terbaik bukanlah dengan konfrontasi fisik yang meninggalkan aroma stres di mana-mana. Memukul tikus hanya akan membuat mereka mencari celah baru yang lebih tersembunyi dan sulit dijangkau. Fokuslah pada sanitasi dan exclusion. Tutup celah sekecil apapun dengan kawat baja, hilangkan sumber makanan, dan gunakan jebakan yang langsung mematikan atau mengurung tanpa menyakiti secara perlahan untuk mencegah pelepasan feromon bahaya yang bisa mengundang kegilaan tikus lainnya. Kesimpulan garis besar: 1. Bukan dendam. Tikus merusak barang pas kiriskiti karena stres dan insting mengasah gigi, bukan rencana jahat. 2. Feromon stres. Menyakiti tikus melepaskan bau peringatan yang membuat tikus lain panik dan lebih aktif merusak. 3.
Kebutuhan biologis gigi tikus terus tumbuh sehingga menggigit benda adalah cara mereka bertahan hidup. 4. Pola pikir manusia, kita sering menghubungkan kejadian acak sebagai balas dendam karena faktor psikologis. Jadi, mulai sekarang, berhentilah menganggap tikus sebagai musuh bebuyutan yang punya dendam pribadi. Pahami biologinya, amankan rumah Anda, dan biarkan sains yang bekerja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik subscribe dan sampai jumpa di konten menarik selanjutnya.